Kartu Permanasi Sinaga NIM 210634579 kelas kehutanan A. Video ini saya akan menjawab soal ujian kelima semester pendidikan Pancasila. Soal pertama, jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun bangsa dan negara, seperti penyimpangan yang marak terjadi di negara Indonesia. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia, masyarakat, serta alam sekitar. Pancasila sebagai pandangan hidup karena Pancasila merupakan hasil kristalisasi dan dianggap sebagai nilai kehidupan yang paling baik. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar, motivasi, dan dijadikan pandangan dalam bertingkah laku dan segala perbuatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak dari tidak diterapkannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terbelakangi oleh SARA, adanya pelecehan dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, adanya gerakan separatis, lunturnya toleransi antar umat beragama, lunturnya budaya musyawarah dalam masyarakat, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kaum menengah bawah. Solusinya yaitu dengan meninjau kembali sejarah, tujuan, dan cita Pancasila sejak dahulu kala, dan sebagai seorang warga negara kita harus menggali lebih dalam mengenai Pancasila dan pengalamannya. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mengimplementasikan Pancasila adalah dengan memasukkan Pancasila ke dalam materi pendidikan sistem nasional guna menciptakan generasi yang paham akan Pancasila dan tahu cara mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal nomor 2 yaitu bagaimana upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini. Jelaskan dan uraikan dengan jelas. Caranya yaitu pertama, warga negara Indonesia harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, caranya tidak mengubah, tidak menghapus, dan tidak mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Cara ketiga yaitu mempertahankan Pancasila. Maksudnya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 3 yaitu uraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan oleh Instruksi Presiden Nomor 12/1998. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dari penyelenggara negara sebagai pandangan hidup bangsa. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya yaitu terdapat dalam landasan yuridis yang termasuk ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 dan ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum yang berlangsung di Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Bagi masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, bermusyawarah, serta berkeadilan sosial. Di antara itu adalah ciri bangsa Indonesia. Prinsip kebangsaan tersebut bersumber dari Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian hukum yang dimaksud telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu saat PPKI menetapkan dasar negara Pancasila sebagai konstitusional dan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan berperan sebagai jiwa dan bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia bersamaan dengan berdirinya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dan membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga harus menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditanamkan dan berada di dalam setiap individu bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membuat karakteristik bangsa Indonesia menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri tanpa meninggalkan kebudayaan asli bangsa mereka, yaitu bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan kumpulan ide atau gagasan yang memiliki nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan sebagai pedoman masyarakat. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan dan uraikan alasan prinsip yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Alasan prinsipnya itu terdapat pada sila-sila sendiri, seperti pada sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Dapat diartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita miliki. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang saling beradab. Sila kedua ini sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan orang lain. Sila terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil, serta menghormati hak-hak orang lain. Soal nomor 5, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, saya lebih sadar dan mengetahui dengan apa yang terjadi di sekitar saya.
Terkesannya yaitu saya berharap bisa menjadi pemuda yang bisa melakukan pergerakan pemuda lingkup terdekat seperti sesama teman atau di lingkup orang. Banyak kita lihat bahwa sekarang ini mungkin pejabat yang melakukan korupsi. Untuk itu setelah saya mempelajari dan berkomitmen dalam mencegah korupsi, yaitu dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar agar negara kita ini dapat terbebas dari kasus korupsi. Soal nomor 6, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan perbedaan keberagaman. Contoh kasusnya itu intimidasi. Penting kita ketahui bahwa tindakan intimidasi ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga negara agar warga tersebut mencoba atau memilih salah satu calon. Intimidasi ini yang dimaksud adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang ada pada umumnya akan merasa takut atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan bagi teror korban yang sebenarnya takut. Pandangan saya terhadap kasus seperti ini seharusnya jangan terjadi dan jangan terulang kembali, karena dalam hal ini tindakan intimidasi membuat orang yang dituju menjadi akan merasa diteror. Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dalam perkembangan persoalan keberagaman. Untuk menyikapi keberagaman, yang diperlukan tidaklah saling menghargai dan menemukan sikap toleransi antar sama maupun berbeda suku, budaya, agama. Yaitu kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik, yaitu dengan tidak ada melakukan tindakan yang tidak terpuji. Maka sebagai masyarakat kita harus memiliki rasa atau keinginan untuk bertanggung jawab, bertoleransi, untuk terbuka, untuk jujur dan adil terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ini. Inilah hasil dari jawaban saya. Kiranya apabila ada kesalahan dalam kata maupun tulisan, saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih.